Indonesia adalah negara yang kaya dengan keindahan alamnya. Dari Sabang sampai Merauke, begitu banyak tempat yang dapat dikunjungi sebagai destinasi wisata yang menarik. Tak hanya karena keindahannya, banyak pula masyarakat yang berkunjung untuk melakukan ziarah dan wisata rohani. Salah satu objek wisata rohani yang banyak dikunjungi secara khusus oleh umat Katolik adalah Gua Maria Bukit Kanada, yang berlokasi di Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Lokasinya yang berada jauh dari hiruk-pikuk suasana kota membuat Gua Maria Bukit Kanada menjadi tempat yang tepat bagi para umat yang ingin berdoa di sana. Selamat datang di Gua Maria Bukit Kanada, Rangkas Bitung. Nama saya Romo Andreas Bramantio, saya Imam Kusman Bogor dan saat ini saya bertugas sebagai pastor paroki di Paroki Santa Maria Tak Bernoda, Rangkas Bitung. Pembangunan Gua Maria Bukit Kanada mulai dilakukan pada 1987 hingga 1988 silam oleh umat paroki Santa Maria Tak Bernoda, Rangkas Bitung. Pembangunan dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap sosok Bunda Maria. Momen tersebut juga bertepatan dengan penghormatan Bunda Maria oleh Gereja Katolik yang hanya diadakan setiap 1000 tahun sekali. Dibutuhkan waktu kurang lebih 3 bulan untuk membangun Gua Maria ini. Prosesnya pun dipenuhi dengan berbagai kendala, mulai dari kesulitan material hingga pendanaan. Meskipun begitu, para umat tak kunjung menyerah. Mereka bahu-membahu mengorbankan waktu, tenaga, dan materinya agar pembangunan ini dapat selesai dengan baik. Nama saya Yakobus Ngadinun, saya dari Paroki Kristus Raja Serang, tetapi pada waktu pembangunan Gua Maria ini, kami sebagai umat dari Paroki Santa Maria Tak Bernoda, Rangkas Bitung. Ya, pada waktu itu Gereja Katolik mengadakan namanya Tahun Maria, yaitu tahun 1987 sampai tahun 1988. Itu dicanangkan oleh Gereja Katolik bahwa tahun itu merupakan penghormatan terhadap Bunda Maria, maka disebut sebagai Tahun Maria. Nah, dalam rangka kita menghormati atau mengenangkan Tahun Maria itu, maka dari Paroki Santa Maria Tak Bernoda, Rangkas Bitung, Dewan Pastoral Paroki dan seluruh umat sepakat untuk bersama-sama untuk mengenangkan kembali bagaimana
kita menghormati Bunda Maria, dan supaya kenangan itu bisa berlanjut, maka kami pada waktu itu ingin membuat satu Gua Maria sebagai bentuk memori menghormati Bunda Maria, dan pada waktu itu kita membuat satu monumen supaya itu bisa dikenang untuk seterusnya. Jadi Gua Maria ini adalah kenangan atau memori dari Tahun Maria yang diadakan oleh paroki Santa Maria Tak Bernoda Rangkas Bitung itu. Pada waktu itu diputuskan untuk membuat Gua Maria sebagai bentuk memorinya. Karena yang namanya Gereja Katolik itu mengadakan penghormatan Tahun Maria itu hanya 1000 tahun sekali. Jadi ini Tahun Maria yang kedua. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dalam menghadapi Jubileum Agung kedua, yakni pada tahun 2000 atau milenium kedua itu kita juga mengantisipasi itu supaya nanti pada sejarah gereja 2000 tahun itu akan ada monumennya itu. Lalu yang ketiga juga pada waktu itu gereja kita juga ingin memberikan semangat kepada umat untuk kita terus berdevosi kepada Maria lebih baik lagi. Ya, karena paroki Santa Maria Tak Bernoda Rangkas Bitung itu nggak punya tempat. Tempat kami pada waktu itu cuman ada di Pasturan, itu temannya kecil. Rencananya memang kita membuat untuk banyak umat, oleh sebab itu kami pilih tempat ini adalah tempat yang dikelola oleh Suter FSS. Oh ya, tentu pada waktu itu di sini masih sangat kesulitan sekali ya, terutama mengenai masalah material yang akan kita pakai ini. Material yang kita pakai ini kan di sini tidak ada batu-batu. Jadi pada waktu itu material kami datangkan dari Anyar sana. Jadi batu karang ini asal usulnya dari Pantai Anyar sama Labuan. Pada waktu itu kesulitannya hampir dikatakan ya oleh karena pendanaan aja, karena tidak ada dananya saja. Dan mengadakan material yang tidak ada, hanya itu saja. Dengan yang lain tidak ada kesulitan. Jadi kami pada waktu itu setiap minggu itu kerja bakti untuk membuat ini. Pengumpulan dananya dari umat aja. Jadi siapa dari umat yang mau memberikan sumbangan itu akan kita terima. Baik itu bentuk sumbangan tenaga atau material atau bentuk apa saja kami terima. Tapi ini hanya sumbangan dari umat paroki di sini dan juga ada umat yang di luar paroki di sini. Fasilitas yang tersedia di Gua Maria Bukit Kanada pun beragam, mulai dari jalan salib sampai agrowisata. Untuk jalan salib, terdapat 14 pemberhentian sesuai devosi jalan salib seperti yang dikenal dalam ajaran gereja Katolik. Para pengunjung akan menghabiskan waktu sekitar 45 sampai 50 menit untuk melintasi pemberhentian pertama hingga terakhir.
Nama saya Romo Yohanes Anggi. Saya tinggal di Paroki Santa Maria Tabernoda Rangkas Bitung sejak tahun 2021. Kalau ini Jalan Salib pertama yang ada di lokasi Gua Maria Bukit Kanada. Kurang lebih kalau pengunjung datang ke Jalan Salib ini dan juga berdoa, kurang lebih membutuhkan waktu 45 sampai dengan 50 menit dari perhentian pertama sampai dengan perhentian terakhir. Ada 14 perhentian yang biasa kita kenal dalam gereja Katolik disebut devosi Jalan Salib. Lalu untuk lokasinya sebetulnya ada dua. Ini lokasi yang pertama yang medannya juga seperti kita naik bukit. Tapi lokasi kedua ada di dekat Gua Maria dan itu memang sebetulnya diperuntukkan untuk para lansia yang mungkin agak susah untuk naik dan juga turun tangga. Selain Jalan Salib, ada juga Gua Makam Yesus Kristus yang lokasinya berada tepat di sebelah Gua Maria. Di tempat ini, pengunjung dapat berdoa di depan altar dan patung Yesus yang terbaring setelah disalibkan. Selain itu, juga terdapat Groto Kebangkitan yang bisa dipakai untuk perayaan Ekaristi secara privat, serta Plaza Gua Maria untuk tempat berdoa, baik secara pribadi maupun kelompok. Fasilitas di Gua Maria Bukit Kanada ini selain juga kapel untuk perayaan Ekaristi, tapi juga ada Plaza Gua Maria untuk berdoa secara pribadi atau kelompok. Ada Groto Kebangkitan juga bisa dipakai untuk perayaan Ekaristi secara kelompok atau privat dengan maksimum 100 orang di dalam Groto Kebangkitan. Juga ada lokasi tempat Jalan Salib, baik yang panjang yang saat ini kita berada atau juga Jalan Salib yang pendek. Kita punya juga saung untuk tempat istirahat para pengunjung atau juga tempat berkumpul keluarga-keluarga yang mau berkunjung ke Gua Maria. Tapi kita juga punya dua aula, baik aula terbuka dan juga aula tertutup dengan kapasitas 100-150 orang untuk kegiatan rekoleksi atau pertemuan lingkungan atau kategorial. Di lokasi Gua Maria ini juga kita ada yang disebut lokasi agrowisata dan di dalamnya itu untuk semacam rekreasi kecil. Kita bisa memberi makan ikan atau juga terapi ikan, bisa melihat kebun bunga mawar, atau juga memberi makan kelinci, dan juga ada toko rohani di dalamnya.
Kalau pengunjung terutama pada bulan kunjungan Mei dan juga Oktober itu pasti akan lebih banyak dari hari-hari biasanya. Dan terlebih juga ketika bulan kunjungan memang para pengunjung, para peziarah pasti akan lebih banyak mereka datang secara rombongan seperti itu. Sejauh ini rombongan banyak yang datang dari Jakarta, lalu Bogor, Tangerang, Bekasi, dan ada beberapa kelompok memang pernah datang dari luar Jabodetabek. Pengunjung atau peziarah memang terdiri beragam. Ada yang memang datang secara pribadi, lalu juga kelompok dari sekolah, lalu juga dari paroki-paroki, lalu juga dari kelompok-kelompok lingkungan atau wilayah seperti itu. Untuk menuju ke Gua Maria Bukit Kanada, terdapat 2 akses yang bisa ditempuh pengunjung. Pertama, dengan menempuh akses jalan tol menuju Rangkas Bitung, dan yang kedua, pengunjung juga bisa menggunakan kereta komuter lain tujuan akhir Rangkas Bitung. Seperti salah satu pengunjung Gua Maria dari Paroki Santo Barnabas Pamulang. Ia bersama rombongan menempuh perjalanan selama 1,5 jam, menggunakan KRL dari Stasiun Sudimara, dilanjutkan dengan angkutan umum. Ya memang saya merasa senang karena apa? Karena selama ini kita kalau mencari tempat berziarah selalu ada di luar Jakarta yang jauh. Paling seperti di Jawa Tengah atau di Cirebon. Ini kan masih di area Jawa Barat ya. Jadi sangat nyaman lah dengan lokasi ini. Makanya pengembangan pembangunan di sini semakin bagus. Dari yang tadinya hanya berupa goa dan pohon, sekarang sudah banyak ada saung-saung dan nanti akan diadakan juga didirikan mungkin 3 tahun yang akan datang itu rumah retret. Saya biasanya sebulan sekali di sini mengikuti ibadat setiap hari Minggu. Tetapi karena ini pas bulan Maria, jadi bulan Mei ini saya membawa rombongan. Para pengunjung yang datang untuk berdoa pun merasa nyaman, karena lingkungan Gua Maria yang terasa sejuk dan asri. Kebersihan lingkungan yang juga selalu terjaga, membuat pengunjung tidak merasa risih, dan bisa fokus untuk melaksanakan peribadatan. Renovasi terus berjalan ya, memang kita terus-menerus untuk memberikan rasa nyaman kepada para peziarah, kepada para pengunjung. Maka renovasi pun terus-menerus dilakukan di tempat ini dan memang sangat jauh berbeda perkembangannya dari tahun-tahun sebelumnya. Sampai saat ini perkembangan atau namanya renovasi sarana prasarana terus untuk dipersiapkan untuk kenyamanan para peziarah. Kami biasanya untuk mendengarkan kekurangan segala macam itu justru dari pengunjung, segala masukannya. Dan renovasi itu juga sebagai contoh ya, ketika rute Jalan Salib Besar itu waktu itu belum ada paving, itu kan ketika kita berjalan di situ licin segala macamnya, pengunjung lalu memberikan saran, menjadi keluhan mungkin. Nah, itu kita
sikapi, kita tindak lanjuti. Lalu ya katakanlah segala kekurangan itu memang berasal dari para peziarah yang menyampaikan kepada kami. Tidak ada sebenarnya informasi itu keliru ya. Gua Maria ini terbuka 24 jam, tidak pernah ditutup ya. Dan para pengunjung, para peziarah sebenarnya silakan saja untuk datang langsung, dan juga tidak ada tiket atau retribusi yang diminta di tempat ini. Jadi memang datang ke sini ya free, silakan untuk datang berdoa, berziarah tanpa kita meminta retribusi atau tiket itu. Jadi yang info itu memang sama sekali tidak benar. Dengan segala fasilitas yang sudah memadai, Gua Maria Bukit Kanada menjadi salah satu objek wisata rohani yang menarik untuk dikunjungi secara khusus oleh umat Katolik. Harapannya, semakin banyak masyarakat yang memiliki minat untuk beribadah sekaligus berwisata di tempat ini.